Lihat video petinggi Singapura nih. Teman-teman mau pro ataupun kontra terhadap kebijakan pemerintah kita, nggak apa-apa, itu tandanya orang demokrasi kita masih hidup. Tapi ketika kedaulatan negara kita sudah diganggu oleh pihak luar, sudah waktunya kita bersatu kembali. Betul, memang ekonomi Indonesia sedang menghadapi tantangan yang besar, tapi ini salah satunya karena ulah Singapura yang tidak suka dengan semakin mandirinya negara kita. Ini resmi Singapura itu merasa ketakutan. Mereka lagi terkencing-kencing nih menangis di pojokan rumahnya karena Indonesia akan segera mengurangi penghasilan mereka. Ternyata selama ini kita dibohongi soal alasan pasar saham goyang dan narasi negatif media asing terhadap kebijakan ekonomi terbaru Presiden Prabowo. Pernah kepikiran nggak kenapa media luar kayak AP sama CNA mendadak berisik soal langkah pemerintah kita? Dari sinilah episode Jumawa Singapura dimulai. Mereka mulai merendahkan tetangganya dari mulai tulisan di media sampai ucapan pejabat. Halo, selamat datang kembali di channel Yuda Media HD. Geger nih guys, ternyata bukan cuma media lokal, media internasional pun mulai menyoroti ketakutan Singapura. Makin terbongkar lah gimana cara main Singapura pas posisinya mulai terancam. Penasaran kan kenapa kebijakan ekspor via satu pintu dari Indonesia ini bisa bikin banyak negara ketar-ketir? Ayo kita bedah tuntas faktanya di channel Yuda Media HD. Lihat video petinggi Singapura nih. Teman-teman mau pro ataupun kontra terhadap kebijakan pemerintah kita, nggak apa-apa, itu tandanya orang demokrasi kita masih hidup. Tapi ketika kedaulatan negara kita sudah diganggu oleh pihak luar, sudah waktunya kita bersatu kembali. Betul, memang ekonomi Indonesia sedang menghadapi tantangan yang besar, tapi ini salah satunya karena ulah Singapura yang tidak suka dengan semakin mandirinya negara kita. Bukan denial, tapi tentu kita semua pernah bertanya, kenapa negara sekecil Singapura yang tidak punya SDA apa-apa bisa tumbuh menjadi salah satu pusat ekonomi terbesar di dunia. Ternyata sekitar 54% kebutuhan BBM Indonesia disuplai dari Singapura. Padahal Singapura itu kan nggak punya minyak. Arahnya lagi, ternyata negara kita mengekspor minyak mentah ke Singapura dan produk olahannya kita beli lagi dengan harga yang lebih tinggi. Bertahun-tahun loh Singapura hidup dari sumber daya alam Indonesia. Lalu kapan nilai tambah SDA kita bisa dinikmati secara optimal oleh negeri kita sendiri? Karena itu, pemerintah kita sekarang mulai mendorong diversifikasi impor energi dan memperkuat ketahanan energi nasional. Melalui apa? Melalui hilirisasi, peningkatan kapasitas kilang, serta pengembangan energi terbarukan. Keputusan ini tentu membuat Singapura rugi dan berdampak pada ekonominya. Jika Indonesia semakin mandiri dalam sektor energi, tentu Singapura kehilangan sumber uangnya. Singapura tentu akan semakin terpojok, apalagi dengan berlakunya ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Ternyata nggak sedikit loh praktik under invoicing, under counting, transfer pricing yang berhubungan dengan Singapura. Ternyata selama ini kita dirugikan. Dan sekarang ketika kita berani menutup celah itu semua, apakah mereka akan menerima begitu saja? Gak mungkin. Negara Singapura cangkang Amerika itu akan melakukan segala cara untuk menekan kita. Bisa melalui nilai tukar rupiah dan IHSG yang dibuat anjlok. Dan itu ternyata dilakukan oleh mereka dengan menggaungkan sel Indonesia sehingga investor menarik duitnya dari negara kita. Dan ternyata Singapura listriknya dari negara kita. Nah ini nih udah bener Pak, gak usah dikasih listrik biar mereka gelap. Listrik kita pakai untuk memaksimalkan penerangan di daerah 3T aja Pak. Nah dari semua hal tadi sudah saatnya kita bersatu untuk mewujudkan kemandirian bangsa. Jangan biarkan ada pihak luar yang mengganggu kedaulatan negara hingga memecah belah masyarakat kita. Kalau saya bilang Singapura itu bak parasit, boleh nggak sih teman-teman? Karena ya makin lama makin gedek aja nih lihat kelakuan Singapura ini ya. Dan harusnya mereka tahu diri dong ya, siapa yang menjadi ya apa ya istilahnya, inang yang mereka sedot penghidupannya. Kayak Venom tuh teman-teman ya kan. Seolah-olah kita nih ibarat inang yang disedot sama si parasit Singapura itu. Tapi lucunya mereka nggak tahu diri dengan merecoki negara kita. Sel Indonesia asalnya dari mana? Ya kan kalau bukan dari mereka. Ketahuan kan pada akhirnya. Emang benar-benar nih cara licik Singapura ya untuk menguasai SDA kita itu benar-benar kurang ajar. Ini resmi Singapura itu merasa ketakutan. Mereka lagi terkencing-kencing nih menangis di pojokan rumahnya karena Indonesia akan segera mengurangi penghasilan mereka. Teman-teman tahu nggak? Selama ini Singapura itu adalah eksportir minyak terbesar loh ke Indonesia. Padahal mereka nggak punya sumber minyak. Ajaib memang negara kecil yang satunya. Tetapi kenapa sekarang mereka terkencing-kencing guys? Mereka ketakutan karena Presiden Prabowo. Jadi ada berita yang menghebohkan guys. Hebohnya bukan di Indonesia, tapi hebohnya juga di luar negeri. Kantor berita, TV berita luar negeri yang menggambarkan bagaimana Singapura sekarang sedang ketakutan. Menangis mereka. Karena Presiden Prabowo mempunyai program baru yang luar biasa. Kemarin abis denger dulu ya, sukses story ya. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, cadangan beras Indonesia berada di level tertinggi. Indonesia sudah berhasil mencapai swasembada pangan. Gila guys. Gila. Gua gak nyangka ya, di masa hidup gua saat ini ya, gua bisa melihat Indonesia gak impor beras lagi, malah ekspor beras. Malaysia ngemis-ngemis minta beras sama kita, Jepang juga minta beras sama kita. Bahkan sekarang ya, akan makin lebih banyak lagi negara-negara yang bakal datang untuk minta beras dari kita. Karena global warming is real guys.
gagal panen terjadi di mana-mana. Banjir bandang lah, typhoon lah, belum lagi kekeringan. Jadi memang kalau ada yang nggak percaya dengan global warming ya mungkin cuma Donald Trump lah dan sekutunya. Anyway, Prabowo itu udah berhasil sukses di swasembada pangan. Dan dia punya program lagi untuk apa? Indonesia swasembada energi. Supaya kita jangan lagi jadi budak Singapura. Hebat juga ya gue pikir ya. Jarang-jarang ada pemimpin yang Indonesia loh yang punya otak. Yang berpikir kita ini harusnya merdeka. Kita kan acting doang merdeka. Faktanya hari ini pun lu masih jadi budak. Beli mobil lu belinya budak Jepang. Beli motor Jepang, katanya udah merdeka dari Jepang, faktanya mana? Terus jalanin mobilnya, perlu bensinnya dari mana? Bensinnya lu impor dari Singapura, kan lawak, lucu banget negara ini. Nah, ternyata nih Presiden Prabowo syukurnya ya, sadar itu. Jadi dia mau bilang Indonesia ini harusnya juga berjaya, berdaulat atas energinya sendiri. Tuh teman-teman ya, seperti apa yang dikatakan sama Bang Benix nih ya. Peraturan dari pemerintah kita yang pengen banget Indonesia ini punya swasembada energi, tentu saja membuat Singapura ini panik nggak bisa tidur. Karena kita berhenti jadi kacungnya mereka teman-teman. Seperti apa yang dikatakan Bang Rido di awal tadi, 50% soal energi Indonesia itu kita impornya dari Singapura. Dan kalau kita bisa swasembada energi, kita bisa hilirisasi negara kita sendiri teman-teman melalui energinya, kita gak bakal impor lagi ke Singapura otomatis dong ya. Yang namanya Singapura ini mumet karena 54% loh, bayangin ya. Singapura negara kecil, tangga Indonesia yang termasuk negara kaya di dunia. Bukan karena sumber daya alamnya yang melimpah atau sumber daya manusianya yang super, tapi lebih kepada siasat atau trik dagang yang agak tricky. Penuh kecurangan yang mereka bangun di antara jepitan dua negara besar tetapnya, Malaysia dan Indonesia. Siasat yang mereka bangun pertama dengan cara mengelabui Malaysia untuk berdiri sebagai negara sendiri. Setelah berdiri sendiri lepas dari Malaysia yang pada akhirnya berdampak tidak harmonis hubungan dengan negara asal, maka Singapura mulai melirik dan merayu Indonesia untuk membantu mereka. Dan lagi-lagi negara kita yang terlalu baik, berkebudayaan, suka tolong-menolong, dan adat gemar membantu, apalagi ini negara tetangga, mulai memberikan bantuan kepada negeri yang hari itu masih dominan dengan rawa dan lumpur. Betul. Kita mulai membantu mereka dengan mensuplai listrik, air, BBM, dan infrastruktur lain sampai pada tenaga kerjanya dengan paket yang sangat murah. Maklumlah, namanya juga bantuan. Setelah semuanya tersedia, merangkak majulah negara Singapura dan mulailah negara-negara lain, Eropa, Amerika, dan lain-lain mau mengenal mereka. Bahkan Amerika Serikat sampai memindahkan pangkalan militernya dari Filipina ke Singapura. Dari sinilah episode Jumawa Singapura dimulai. Mereka mulai merendahkan tetangganya dari mulai tulisan di media sampai ucapan pejabat. Aduh, emang membuat telinga jadi panas dan hati menjadi sakit. Sementara ketergantungan sumber daya alam masih pada Indonesia. Tapi masalahnya bukan dengan gaya minta tolong, tapi lebih kepada gaya tengkulak berkuasa. Ya emang mereka menemukan BBM kita dan untuk diolah mereka. Bahkan lebih dari itu mereka sampai jual ke dunia. Dan ke Indonesia sendiri. Tragis gak sih teman-teman? Si pengemis yang tadinya minta tolong, tapi setelah ditolong malah menindas penolongnya. Dulu Singapura tuh bukan apa-apa loh ya. Mereka cuma kumpulan rawa doang begitu. Dan kita nih sebagai bangsa yang suka membantu, suka menolong, akhirnya kasih tuh bantuan listrik kita, ya, bantuan berbagai macam, ya kan? Tapi pada akhirnya mereka jumawa karena mereka merasa yang namanya raksasa Amerika ada di belakang mereka. Mulailah ya, mereka mengeruk kekayaan SDA kita. Awal-awal sih dikit-dikit teman-teman, tapi lama-lama jadi bukit. Lalu penasaran kenapa banyak negara yang ketar-ketir karena wacana pemerintah Indonesia untuk melakukan peraturan ekspor sumber daya alam strategis seperti CPO, batu bara, melalui satu pintu. Sini gue jelasin secara cepat dan simpel. Sebelumnya lu harus tahu bahwa Indonesia adalah salah satu eksportir terbesar di dunia untuk kelapa sawit, batu bara termal, nikel, timah, bahkan sampai ferroalloy tertentu. Dan selama puluhan tahun terakhir itu banyak komoditas regional dilakukan melalui perusahaan trading di Singapura. Makanya
kalau tiba-tiba Indonesia mengubah semua mekanisme ekspornya melalui satu entitas. Seluruh pembeli dunia harus menyesuaikan diri dan mereka agak panik dikit. Yang paling terdampak sebenarnya salah satunya itu Singapura. Jadi contohnya nih ada sawit di Indonesia, biasanya dijual dulu ke trading house di Singapura, barulah dijual lagi ke pengguna di Eropa atau Amerika. Nah, pemerintah menyebut banyak kejadian under invoicing dan transfer pricing yang akhirnya merugikan negara kita. Nah, mungkin yang ditakutkan oleh negara luar adalah harga tidak lagi ditentukan oleh pasar. Dan karena seluruh calon pembeli harus menghadapi satu entitas sendiri, akhirnya mereka nggak bisa menekan harga kita lagi. Soalnya biasa negara-negara pengimpor tuh mereka lebih suka kalau yang penyedia ekspornya tuh banyak, jadi harganya bersaing dan mereka bisa dapat best price. Sedangkan kalau ekspornya lebih terpusat ke satu perusahaan, nilai tawar kita jadi lebih kuat. Efeknya ke Indonesia, kebocoran devisa bisa berkurang dan akhirnya menaikkan cadangan devisa kita dan kemungkinan aktivitas perdagangan tambahan bisa pindah ke Indonesia. Ternyata selama ini kita dibohongi soal alasan pasar saham goyang dan narasi negatif media asing terhadap kebijakan ekonomi terbaru Presiden Prabowo. Pernah kepikiran nggak kenapa media luar kayak AP sama CNA mendadak berisik soal langkah pemerintah kita? Itu karena per 20 Mei 2026 pemerintah resmi nutup keran maling para oligarki dengan mewajibkan ekspor sawit dan batu bara lewat satu pintu BUMN Danantara. Faktanya Indonesia udah kehilangan 343 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 5.500 triliun rupiah gara-gara praktik curang under invoicing dan pelarian devisa ke luar negeri selama puluhan tahun. Ini bukan soal monopoli semata, tapi soal kedaulatan penuh negara atas sumber daya alamnya sendiri. Keputusan tegas dan berani dari Presiden Prabowo ini adalah langkah paling cerdas buat mastiin tiap tetes minyak sawit dan butiran batu bara kita balik jadi kesejahteraan rakyat, bukan cuma memperkaya pihak asing. Jadi jangan gampang kemakan isu pasar hancur, karena itu cuma strategi manipulasi mereka buat nakut-nakutin pemerintah agar membatalkan kebijakan hebat ini. Sekarang saatnya kita dukung penuh kemandirian ekonomi Indonesia dan jangan mau lagi diprovokasi sama buzzer atau media pesanan luar. Terima kasih ya abang-abang gantengku ya. Kalian penasaran gak sih teman-teman kenapa banyak negara kok tiba-tiba ketar-ketir gitu dengan wacana kebijakan ekspor via satu pintu? Ternyata alasannya itu tadi ya, yang namanya mereka-mereka ini maunya kita ini jadi kacung terus teman-teman ya. Kita ekspor ya kan bahan-bahan mentah kita ke orang-orang itu tadi. Tapi kalau kita bisa hilirisasi dan ekspornya itu juga diawasi dengan ketat, mereka nggak bisa seenaknya under invoicing, under pricing, ya dan lain sebagainya. Itu nggak bakal terjadi lagi. Kebocoran duit yang larinya ke mereka nggak bakal terjadi lagi teman-teman. Semua ditertipin nih sama Pak Prabowo. Instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Biar aja itu di bawah tanah. Tuh, tegas banget nih ya Pak Prabowo ini. Yang paling gedek adalah sumber daya alam tuh punya kita. Nikel, bauksit, emas, ya kan batu bara. Tapi lucunya harga tuh yang menerapkan adalah mereka yang di luar negeri. Yang netapin harga tuh mereka teman-teman. Kita cuma bisa ngangguk-ngangguk iya-iya aja. Dikasih harga murah oke lah gak apa-apa daripada gak ada yang beli. Tapi tunggu dulu nih. Mejanya udah dibalik sama Presiden Prabowo. Kalau misal mereka gak mau beli gimana Pak? Gak apa-apa, biar aja tetap dalam tanah. Kita rawat buat cucu-cucu kita nanti. Jadi gak usah khawatir yang butuh di sini siapa, ya kan? Mereka-mereka ini kok. Kita mah santai aja bos. Apalagi bentar lagi kita hilirisasi. Gak cuma satu sisi, banyak sisi. Ya kita olah sendirilah. I would like to ask you, Minister, why didn't you address the Russian aggression, that this was the only reason for this conflict, and that if How many times they've been invaded? Ask our Vietnamese friends how many times we have been invaded. Ask Indonesians how many times we have been invaded. We know war. We want to resolve. We want to help. But again, it's up to the two parties. What is the United Nations for? If not for conflict resolution. Why is a proposal for a demilitarized zone so taken as if it's not rational? We have a demilitarized zone in Korea. We had a demilitarized zone between North and South Vietnam. We had a demilitarized zone in the Sinai. We have now United States monitoring force in many countries. There are conflicts not only in Europe. There are violations of sovereignty
not only in Europe. Jadi konteksnya ini adalah soal perang-perang nih. Jadi beliau ini nggak cuma ngomong di depan warga Indonesia, tapi di depan dunia, di banyak ya perwakilan-perwakilan negara dunia. Pak Prabowo ini belak-belakan seperti ini. Yang namanya Pak Prabowo ini nggak cuma berani di kandang sendiri, di kancah internasional pun beliau juga vokal gitu loh. Menatap semua isu-isu yang sedang berkembang. Ya, cakap gitu loh teman-teman ya. Beliau yang punya nyali yang besar. Pak Prabowo itu kayak Bung Karno. Itu titisan Bung Karno. Semua ini udah terlalu hancur. Kita berharap kepada Pak Prabowo satu-satunya. Hanya beliau yang punya nyali yang besar. Yang berani menghantam raja-raja semua. Ada raja batu bara, sapu semua. Raja minyak, sapu. Raja sawit, sapu. Nggak ada yang nggak disapu. Banyak orang yang bully, tapi lebih banyak orang yang sayang kepada Bapak. Jadi memang ada banyak yang suka, ada banyak pula yang bully Pak Prabowo. Karena dengan kebijakan-kebijakannya ini, raja-raja minyak, raja-raja batu bara, mafia-mafia dalam tanda kutip, ya kan? Udah nggak bisa sebebas dulu-dulu lagi. Peraturan sudah ditetapkan, ya kan? Negara hadir untuk rakyatnya. Dari sektor pertanian, dari sektor energi, sektor pangan, dan lain sebagainya. Semua diperbaikin satu persatu dan semua memang butuh waktu. Nggak bisa kayak balikin telapak tangan begini selesai, nggak kayak begitu. Susah teman-teman ya. Dan hal itu perlu banget dukungan kita sebagai rakyat. Full dukungan kepada rakyat, full support nih ya dari rakyat untuk Pak Prabowo ya. Ya moga-moga nih teman-teman informasi hari ini tadi bisa menambah pengetahuan untuk Anda. Jangan lupa di like videonya, di subscribe juga channel Yuda Media HD-nya. Thank you udah nonton sampai selesai. Jangan lupa di share sebanyak-banyaknya juga di grup-grup WhatsApp supaya makin banyak yang tercerahkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Have a nice day. Bye.